Saya sudah nonton videonya dari Zulkifli itu banyak sekali ya, mungkin bisa dibilang puluhan atau mungkin ratusan ya dari videonya. Dan ini adalah rangkuman dari video-video tersebut bagaimana caranya agar kita itu bisa mencari positioning sebuah brand. Tapi ingat ya, nggak semuanya itu sama seperti ini karena mereka punya rahasia yang mungkin jauh lebih bagus lagi kalau misalkan kamu ikut ke kelasnya Om Dodi Zulkifli. Tapi karena mungkin Anda belum punya, kalau mungkin Anda belum punya biaya, Anda bisa menyimak video ini supaya tahu seperti apa sih kira-kira alurnya. Jadi ini adalah alur dari pencarian brand dari skemanya Om Dodi Zulkifli. Jadi langkah pertama yang dilakukan itu adalah interview customer. Jadi langkah pertama adalah interview customer. Ini adalah hal yang paling penting ya, untuk mengetahui pain point, rasa painnya apa, goal dan juga dream dari si customer itu apa. Supaya kita itu nggak ngarang ya, nggak ngarang, oh positioning saya akan di sini, tidak, biar kita nggak ngarang. Jadi kita benar-benar tahu kebutuhan customer itu apa, ya kan? Om Dodi Zulkifli dia mencontohkan itu ada sebuah ada orang yang produknya itu adalah coklat rasa rendang. Bener, itu positioning yang dia merasa itu, wah ini positioning yang bagus ini karena saya sudah dapat penghargaan dan lain-lain. Tapi kan di mata orang-orang, orang nggak butuh itu, orang nggak butuh coklat rasa rendang ya. Jadi langkah pertama adalah kita interview si customer. Interviewnya bisa lewat telepon, via WhatsApp, atau kita bisa langsung ketika orangnya beli di tempat Anda. Misalkan Anda punya toko, misalkan saya kan jualan kue ya. Ketika orang datang, saya bisa tanya ke dia, kenapa kok beli ini, kayak gitu. Kenapa beli ini, di rumah siapa aja yang makan, kayak gitu, dan lain-lain. Nanti Anda rumuskan sesuai dengan kebutuhan atau produk Anda sendiri. Di sini Om Dodi Zulkifli dia punya template sendiri, yang mana kemungkinan besar template-nya itu sudah teruji ya, dan saya nggak punya ya, dan saya nggak akan ngarang bagaimana template-nya. Jadi di sini saya akan mengarang sendiri untuk saya sendiri. Caranya adalah kita tanya tentang produknya itu dipakai untuk apa, kemudian kenapa kok pilih ini, kenapa nggak pilih yang lain, seperti itu. Sampai kita tahu mereka itu pain point-nya apa, masalah mereka apa, dan setelah memakai ini, apa yang mereka rasakan, kenapa kok mereka beli lagi, seperti itu. Nah, setelah kita interview beberapa orang mungkin 12 ataupun 20 orang, kita bisa menemukan pain point mereka. Setelah itu kita bisa bikin prototype positioning ya. Di sini ada prototype positioning. Apa itu prototype positioning? Jadi ini positioning yang belum jadi. Ini hanya hipotesa. Oh iya, mungkin karena orang-orang itu beli kue saya itu untuk makan di rumah rame-rame sama teman-teman. Mungkin positioning saya adalah ini adalah makanan atau cemilan yang enak buat rame-rame. Seperti itu, ya. Ini kan masih prototype ya kan? Ini belum jadi positioning yang final. Jadi setelah kita dapat prototipenya, mungkin prototipenya ada banyak ya. Di sini ada prototipe A, B, C. Kita bikin prototipe A, B, C. Misalkan yang pertama adalah cemilan untuk rame-rame. Misalkan saya kue kan. Kemudian ada lagi cemilan yang kenyang ya, karena orang kan pengennya makan kenyang gitu kan. Cemilan yang kenyang, cemilan untuk rame-rame. Dan yang ketiga adalah cemilan yang berbagai rasa karena rasanya banyak gitu kan. Nah, di sini ada beberapa prototype positioning. Nah, kita akan eliminasi dulu mana yang kira-kira paling cocok dan yang paling relevan dengan hasil dari interview si customer. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah setelah kita dapat prototype positioningnya, kita validasi prototype positioningnya. Jadi kita validasi dulu. Jadi ketika bikin positioning, kita validasi kalau positioning itu benar-benar bagus, sudah benar kayak gitu. Caranya bagaimana? Kita ngobrol lagi dengan customer untuk memvalidasinya. Jadi kita ngomong ke customer, kita nggak tahu ya, ini kan pertanyaan ya kan. Kita ngomong ke customer misalkan, Pak, ini apakah benar misalkan? Ini saya nggak tahu ya, ini cuma perkiraan saya. Karena Om Dodi Zulkifli ya pasti sudah punya template ya untuk validasinya bagaimana. Nah, di sana kita validasi apakah benar seperti ini untuk penggunaan produknya. Misalkan, Mas ini di rumah apakah, misalkan ya, ini kan orang yang lain. Misalkan ini kan yang tadi interview customer, itu kita interview customer yang lain, yang beda lagi, ya kan? Kita akan tanya,
Apakah benar ini kalau misalkan di rumah dimakan banyak orang ataukah sendiri misalkan? Oh, ternyata banyak orang. Oke, benar. Kemudian kita tanya lagi, misalkan rasanya apakah ini? Oh iya, benar kayak gitu. Kalau misalkan sudah tervalidasi, kita kasih skor juga. Jadi kalau Mas Yudi itu ada scoringnya. Kalau validasi skornya itu lebih dari 7, maka itu bisa jadi final positioning. Tapi kalau skornya di bawah itu, misalkan skornya cuma 5 atau berapa, ini kan gagal. Ketika gagal, kita nggak bisa pakai positioning tersebut sebagai final, ya. Kita bisa balik ke customer research, riset customer lagi, bikin prototype positioning lagi, kemudian validasi lagi, sampai akhirnya kita mendapatkan nilai 7 lebih untuk validasinya. Dan ketika validasinya sudah selesai, dengan skor 7, kita dapat final positioningnya. Dan setelah punya final positioningnya, kita bisa iklankan positioning tersebut secara terus-menerus, sehingga di benak konsumen ketika mereka berpikir sesuatu, mereka kepikiran kita. Seperti itu.